aku percaya diri tapi percaya diri kalah gitu. Aku percaya diri menang, percaya dirinya percaya diri kalah gitu. Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection show who I am inside? Halo, selamat datang di podcast 11 Leading the Future Society. Nah, kembali lagi bersama aku Desti Tias Radita. Kali ini aku ditemani sama salah satu mahasiswi cantik dari FISIP UNS. Nah, Mbaknya boleh perkenalan diri, nama, prodi, dan angkatannya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Renata Listia Kusmawangi, biasa dipanggil Renata. Aku dari mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Ya, halo Mbak Renata. Halo. Apa kabar? Baik, Tuhan. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, belum lama ini Mbak Renata dapat juara 1 pada Lomba Seriosa Pekan Seni Nasional pada tahun 2022 ya Mbak ya? Betul. Ya. Nah, mungkin Mbak Renata bisa cerita sedikit nih pengalaman selama Lomba Seriosa itu. Oke, jadi awalnya itu kan ada Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Oh iya. Ya, jadi kalau Pekan Seni Mahasiswa itu memang dibagi dari beberapa cabang seni. Iya. Ada fotografi, ada monolog, ada tangkai vokal juga. Nah, tangkai vokal ini ada vokal grup, ada pop, dangdut, keroncong, ada seriosa juga. Nah, ini Iya. aku join di kompetisi yang tangkai vokal seriosa. Berarti lombanya itu banyak ya Mbak, bukan cuma Iya. Seriosa aja. Iya, tangkainya banyak, tangkai seni, tangkai seni gitu. Nah, terus seleksi Peksimida itu Provinsi Jawa Tengah. Jadi universitas-universitas di Jawa Tengah dia perwakilannya, terus nanti diseleksi, kemudian lolos masuk ke babak Peksiminas. Berarti sebelum ke Peksiminas itu ada seleksi di daerah dulu, Iya, gitu, iya. di provinsi. Iya, betul. Ya, mantap. Kemudian waktu pengalamannya waktu di lomba Peksiminas itu gimana nih Mbak? Ceritain dikit. Jadi waktu Peksimida pun tuh aku nggak nyangka ya sebenarnya, karena waktu aku tampil pun tuh kayak saingannya berat-berat ya di Peksimida Iya, itu. dari seluruh Indonesia ya Mbak? Iya, Peksimida dulu sih, Peksimida yang di Jawa yang Tengah. dari Jawa Tengah. Nah itu, terus akhirnya aku jadi juara pertama. Ya oke lah, puji Tuhan alhamdulillah dikasih kepercayaan juga. Terus akhirnya aku gimana caranya, ya udah maksimalin di Peksiminas gitu. Tapi dari Peksimida ke Peksiminas ini kan ada jangka waktu sekitar beberapa bulan gitu. Tapi Iya. di jangka waktu ini aku kurang latihan di Seriosa karena aku ada proses kompetisi lain, kompetisi paduan suara. Iya, Itu iya. di salah satu universitas di Jakarta gitu. Jadi aku kurang istilahnya kurang moles lah di bagian Seriosa gitu. Terus akhirnya pulang dari Jakarta itu sekitar cuman selisih 4-5 hari sampai Solo. 4-5 hari itu sayangnya aku kan udah targetnya oke, selesai dari Jakarta aku harus latihan Seriosa nih. Serius gitu, ya. udah mau Pokoknya harus latihan terus gitu. ke Malang gini, aku udah harus nasional gitu kan. harus. Tapi radang tenggorokan Wah. gitu. Jadi kayak aduh, harus radang tenggorokan juga, aku harus rest dulu sekitar 3 hari. Penyembuhan dulu ya Iya, Mbak? 3 hari itu karena udah agak parah banget gitu. Setelah itu aku paling cuma buka partitur lagunya, kayak nginget-nginget bagian ini harus kasih dinamika apa, terus bagian ini harus membawanya seperti apa gitu, tanpa nyanyi. Jadi cuman ya review kayak gitu. Terus akhirnya H-1 keberangkatan aku tuh baru bisa latihan, walaupun masih pemulihan, tapi mau nggak mau aku harus latihan kan sama pianis. Kayak harus ada bekal dulu lah, Iya. harus ada evaluasi dulu sebelum berangkat gitu. Jadi cuman sekitar ya 30-45 menit waktu itu latihan sama pianis gitu. Iya. Selesai ya sudah, terus akhirnya aku berangkat ke Malang ditemani sama satu official, satu pianis, sama
sama dari UNS juga ada yang ini tangkai poster kalau nggak salah. Oh, ya, iya. dia juga masuk ke Peksiminas gitu. Udah, terus akhirnya kita berlaga di sana sesuai tangkai kita masing-masing. Terus akhirnya acara pembukaan meriah banget ya di situ. Iya. Mukanya bener-bener wow, ini bener-bener Peksiminas ya nih aku ya gitu. Yang gak nyangka gitu. Ini bener-bener Peksiminas nih aku. Terus ya udah, terus tapi tetap bawa dalam doa. Akhirnya kita kenalan satu-satu sama peserta yang lain gitu. Tibalah ada UCP, uji coba panggung. Oh, iya. Jadi satu-satu peserta mulai spill dikit. Wah, persiapannya spill dikit, gimana nih? Kemampuannya ya. Iya. Ya mentalnya mulai down ya waktu itu juga. Bagus banget ya. Gitu. Tapi ya udahlah. Percaya diri aja. Iya, percaya diri dan kayak nothing tulus. Aku udah masuk ke Peksiminas ini aku udah bersyukur banget. Mau bawa piala atau enggak, aku udah bersyukur banget lah sampai di jenjang ini gitu. Ya udah, akhirnya selesai sekitar tanggal 26 itu aku maju juga. Dan itu aku dapat undian kedua. Jadi udah mentalnya udah down juga gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Harus ya mau nggak mau kan. Tapi nggak apa-apa, harus siapin mental juga. Pagi-pagi aku udah ready dan sebagainya. Karena kan kalau pagi itu kan memang gini, kalau di suara itu kan dibagi jadi 2. Iya. Kalau di cewek ada 2, cowok juga ada 2. Iya. Itu suara tinggi sama suara rendah. Iya. Perempuan. Nah, kalau yang tinggi itu kan sopran. Kalau yang bawah itu alto. Nah, kebetulan ini kan aku alto ya, nada rendah. Cuman kalau seriosa ini kan identik dengan soprano nada tinggi gitu. Jadi selama proses latihan kemarin tuh emang juga agak aku nih alto tapi aku harus tantangan tersendiri challenging banget gitu loh sebenarnya di Peksiminas ini, kayak wah, sopran nih, aku harus bisa nih ngehit nada-nada tinggi gitu kan. Ya udah, aku akhirnya ada waktu sekitar beberapa minggu tuh buat latihan nada-nada tinggi. Iya, melebarin range suara aku. Oh iya. Terus aku tampil undian kedua. Biasanya tuh aku kalau lomba-lomba gitu aku pengen nih lihat sampai akhir gitu. Tapi pesertanya pengen lihat yang lain tuh, kayak ya udah. Tapi setelah aku tampil itu rasanya udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Aku udah tertekan juga sebenarnya. Kayak aku tadi banyak yang miss, aku tadi banyak yang salah. Harusnya aku begini. Iya. Harusnya aku nafasnya bagian ini, harusnya ini udah. Tapi ya udah, setelah itu aku cuman bisa berdiam diri aja. Aku udah diem. Akhirnya aku langsung cabut dari tempat venue lombanya. Aku tuh ya udah sisa waktu aku cuman bisa buat berdoa, prihatin juga, kayak ya Tuhan, terima kasih atas penampilan aku tadi. Aku hasilnya terserah lah, gimana aku pasang aja gitu. Terus akhirnya masih ada waktu 1 hari sebelum closing ceremony. Oh iya. Setelah itu 1 hari ya buat healing lah ya. Buat healing aku jalan-jalan. Pergi kemana? Iya, ya udahlah, pergi kemana, naik motor sendirian dan sebagainya. Yang penting udah nggak apa-apa, yang kemarin sudahlah, kita tinggal tunggu aja gitu kan. Terus akhirnya besoknya closing ceremony, aku udah nggak ada harapan apa-apa. Aku percaya diri, tapi percaya diri kalah gitu. Aku percaya diri menang, percaya diri kalah gitu. Ya udah, terus akhirnya nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada apa-apa, pokoknya ya udah kan kita disuruh ke closing ceremony kan, ya udah berangkat aja gitu, nggak ada harapan apa gitu. Udah, terus akhirnya kita berangkat closing ceremony. Nah, kepala dewan juri di situ ternyata ngumumin yang kategori pertama tuh seriosa. Disebut pertama, seriosa putra terus putri gitu. Putra bla bla bla, selesai, putri. Nah, putri juara harapan 2. Loh, ini kok yang ini gitu. Oh, oke. Juara harapan 1, harapan 3, 2 gitu. Terus udah aku rasanya kayak udah bukan aku, karena aku udah rasanya sainganku emang bagus-bagus banget, bener-bener bagus gitu. Setelah diumumin juara 1, undian kedua, aku kayak nggak mungkin Pak, itu bukan aku Pak. Gitu, nggak mungkin, tapi ya udah Pak, maju gitu. Ya udah, gila. Terus akhirnya ya udah, aku kayak sujud syukur banget, kayak istilahnya apa ya, itu puji Tuhan banget tuh, kayak apa ya, nggak
nggak seperti yang aku kira gitu loh. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah banget sih dapat kesempatan kayak gini. Seneng banget, kesempatan emas. Iya, bener banget. Ya. Gitu. Terus kalau lagu dari Seriosa itu Mbak Renata pilih sendiri atau mungkin ada ketentuan dari Dewan Juri gitu, Mbak? Ada ketentuan dari Dewan Juri, jadi ada 2 lagu. Yang pertama itu ada lagu wajib sama lagu pilihan. Yang lagu wajib itu judulnya Doa dari Binsar Sitompul. Yang kedua tuh Elegi, itu karya FX Sutopo. Lagu pilihan. Aku milih lagu Elegi ini karena menurutku challenging juga sih, karena nafasnya harus tinggi. Iya, nafasnya harus panjang dan ngehitnya harus tinggi, harus stabil gitu. Ya apalah, coba aja gitu. Tantangan. Iya, tantangan banget. Baru. Iya, betul. Nah, Mbak Renata ini tertarik di Seriosa itu mulai kapan, Mbak? Atau mungkin terinspirasi dari diri sendiri atau terinspirasi dari orang lain? Oke. Ngomongin ketertarikan ini sebenarnya agak konyol sih, karena dulu itu sering waktu aku zaman SD SD SMP gitu Mbak, itu suka lihat ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi Indonesia Idol itu. Yes, ada IPIP ya itu. Nah itu aku tertarik sama salah satu kontestannya, dia ini penyanyi Seriosa. Iya. Dia masih 12 tahun waktu itu. Siapa Mbak itu? Putri Ayu. Oh ya, Putri Ayu. Itu aku awalnya kayak wow, 12 tahun suaranya udah kayak gini gitu. Terus aku jadi kayak wah, pengen kayak gitu-gitu lah pokoknya. Waktu kecil kayak gitu. Padahal tuh belum ada basic vokal tuh aku belum ada sebenarnya. Gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu aku juga bergabung di paduan suara gereja, paduan suara SMP, SMA gitu. Akhirnya kemarin SMA juga sempat nyoba di Gita Bahana Nusantara. Itu yang paduan suara nasional di Istana Merdeka itu. Iya, betul. Jadi gabung di situ akhirnya ya udah kenapa enggak aja gitu. Akhirnya coba. Kalau mungkin kalau bahas teknik vokal ya, kalau teknik vokalnya di paduan suara ini kan hampir satu garis lah sama Seriosa. Cuman bedanya Seriosa ini mungkin lebih dramatis, lebih solois kan. Kalau paduan suara kan bareng-bareng yang lain. Iya. Gitu. Ya udah sih. Cuman masih kayak basic paduan suara klasik gitu sih, masih gitu. Mantep nih. Iya. Nah Mbak Renata ini gimana Mbak persiapannya menjelang lomba Seriosa itu, atau mungkin persiapan kalau mau menghadapi lomba-lomba vokal itu gimana, dan mungkin ada tips and trick dari Mbak Renata untuk memenangkan lomba-lomba vokal atau Seriosa itu? Oke, kalau bahas tips itu kalau dari aku, dari pengalaman sih latihan pasti ya, latihan pasti, berdoa, dan nothing tulus. Jadi kayak ya sudah, kita menyumbangkan lagu, ya kita membawakan lagu, kita menceritakan lagu, isi lagunya ini ke audiens, ke juri juga gitu. Iya. Dan ya sudah, kayak menang gak menang sudah, yang penting aku tampilkan dengan maksimal gitu, yang terbaik gitu. Terus yang penting sing with heart sih kalau dari aku. Bernyanyi dengan hati. Jadi bercerita juga, bercerita, curhat. Istilahnya kayak mungkin kalau cerita kemarin ini kan lagu Peksi Minas itu kan aku menyanyikan lagu Elegi. Elegi itu kayak dia lebih istilahnya kayak di ghosting gitulah, kalau ininya kayak di ghosting gitu. Dia berharap cintaku di mana gitu, cintaku kemana gitu, di ghosting gitu. Walaupun sebenarnya aku belum pernah merasakan itu, tapi kan challenging juga ya. Gimana ya rasanya kalau ngebayangin gitu. Nah itu ya kayak kita curhat ke audiens, ini cintamu kemana gitu. Jadi lebih ke cerita sih kalau aku. Oke. Nah selain lagu Seriosa ini Mbak Renata bisa nyanyiin lagu apa? Belum ada sih. Pop, dangdut atau apa mungkin? Aku kalau menguasai sih belum menguasai ya, masih banyak belajar juga. Kalau di Seriosa itu sebenarnya juga masih banyak belajar. Cuman mungkin yang masih sering aku kayak iseng-iseng nyanyi itu kayak pop lah mungkin. Kalau dangdut gitu sebenarnya pengen ya. Dangdut, keroncong gitu sebenarnya pengen coba dikit-dikit. Cuman ya masih meleset-melesetnya ke pop sih. Gitu. Nyanyiin dikit dong Mbak, lagu pop atau apa yang kesukaannya Mbak Renata? Mungkin nih ya, Reflection ya. Who is that girl I see staring straight
Why is my reflection show who I am inside? Wah, Ada serak-serak ya maaf. keren. Sangat menghayati sampai terbawa. Terbawa baper ya. Iya, iya. Nah, mungkin setelah lulus dari UNS ini nih Mbak Renata ada rencana nggak buat jadi penyanyi solo vokal atau apa gitu? Pasti ada rencana itu sih. Pengen mengembangkan bakatku juga, terus buat bagi-bagi ilmu juga sama yang lain gitu. Juga mungkin kalau serius singer aku mau juga sih. Udah sempat ada beberapa ya kepikiran gitu. Cuman mungkin yang masih sekarang ini aku mau jalanin itu jadi vokal coach. Ya doain aja yang terbaik ya. Amin. Semoga tercapai. Amin, terima kasih. Kalau Mbak Renata itu kan tadi dari kecil sudah terinspirasi mau jadi penyanyi seriosa mungkin dari melihat TV kayak gitu. Nah setelah itu apa yang dilakuin Mbak Renata? Mungkin spill latihannya itu gimana atau ikut latihan vokal atau gimana gitu Mbak? Oke. Kalau tadi kan dari kecil ya. Kalau dari kecil itu sebenarnya aku belum ada bakat belum ada basic nyanyi. Aku dulu bahkan nari. Jadi sama sekali aku tuh kayak tutup kuping, aku nggak mau nyanyi gitu. Cuman waktu itu tadi aku lihat salah satu kontestan yang bikin aku terpukau tuh aku jadi suka menyendiri, terus kayak bukan menyendiri introvert ya, jadi cuman kayak latihan gitu, kayak niru-niruin aja, imitasi gitu, imitasi suaranya gitu, suka niru-niru aja. Terus tambah lagi ini ada Isyana Saraswati. Wah gitu. itu kok keren ya gitu kan, kayak sebenarnya kalau seriusnya kan juga jarang ya gitu, jarang banget kalau serius satu. Jadi pengen aja coba-coba yang jarang-jarang lah gitu. Soalnya kan seriosa itu nadanya tinggi-tinggi gitu ya. Bener. Jadi kayak pada mungkin lebih tertarik ke yang nadanya lebih rendah gitu. Iya, sebenarnya kan kalau di serius satu ya mungkin aku pernah sih jumpai 1-2 yang seren sama aku, yang alto juga gitu. Cuman kayak jarang juga. Cuman ya kenapa enggak sih nyoba-nyoba yang nada tinggi gitu. Enggak ada salahnya mencoba. Kalau lagu-lagu itu mungkin semua lagu itu bisa dijadiin seriosa atau enggak Mbak? Ya mungkin bisa aja sih, kalau iseng-iseng bisa aja sih. Cuman ya mungkin nggak semuanya. Tapi kalau mau dibawain dengan teknik seriosa, mungkin dari seriosa pun dibikin pop juga bisa. Atau seriosa jadi dangdut juga bisa. Tapi ya itu kita tetap harus sama ininya, sama pakopnya kayak gimana. Oh ya, sama pelatihnya juga gitu ya Mbak ya, biar pesan dari lagunya itu bisa tersampaikan ke pendengar gitu. Nah Mbak Renata, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di sini. Terima kasih banyak juga. Semoga apa yang dicita-citakan Mbak Renata tercapai. Amin. Dan semoga apa yang diimpikan juga tercapai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.